Baik Bapak-bapak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Husna fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna, yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas ya, contoh yang ke-12 ya, terkait dengan subhat ahlu ta'til ya, yang dijadikan alat atau senjata dalam tanda kutip oleh mereka untuk ya, membantah ahli sunnah wal jamaah atau untuk ya, melegalkan apa yang mereka lakukan dan mengkritik itu ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa dalil yang kita bahas. Nah, ini yang contoh dalil yang digunakan oleh mereka yang menurut mereka ahli sunnah sudah memaknainya di luar zahirnya nas menurut mereka. Apa yang dalil yang diantaranya digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis kursi ya, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu minhu zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an, barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, atani yamshi, dengan berjalan kaki ya, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Artinya Allah selalu lebih baik ya, lebih cepat. Nah, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam kitab Az-Dzikr wa Du'a dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Juga ada hadis dari Abu Hurairah sama juga dengan ini, disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dalam kitab Tauhid bab yang ke-15. Nah, hadis ini sebagaimana juga dalil-dalil lainnya menunjukkan akan apa? Perbuatan ikhtiari atau adanya ya fi'il atau perbuatan Allah Ta'ala yang bersifat ikhtiari. Ikhtiar apa? Ya, terserah Allah mau melakukan atau tidak gitu. Billahi ta'ala. Wa annahu subhanahu fa'alu lima yurid kama sabata dzalika fil kitab wa sunnah. Dan ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan apa saja yang Allah inginkan. Tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Ya, Allah melakukan sesuatu atau Allah tidak melakukan sesuatu, itu terserah Allah. Maka perbuatan yang demikian disebut al-fi'lu al-ikhtiyari. Al-fi'lu al-ikhtiyari itu ya Allah bebas memilih melakukan atau tidak. Nah, itu dalam Al-Quran dan dalam Sunnah banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Maksudnya menunjukkan
perbuatan ikhtiarinya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Idza da'ani maksudnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, mana coba yang antum tangkap dalam ayat ini? Apa al-fi'lu al-ikhtiyari illah? Perbuatan ikhtiari Allah apa di sini? Aku mengabulkan. Aku mengabulkan. Itu kan Allah bisa mengabulkan juga bisa tidak. Terserah Allah kan. Itu di antaranya. Itu sifat ikhtiarinya Allah Ta'ala yang terkandung dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ini datangnya, sifat datangnya Allah Ta'ala. Ini juga sifat ikhtiari. Bukan sifat jaiz. Ya, dengan nama lain mungkin bisa disebut sifat jaiz ya. Boleh Allah lakukan, boleh juga tidak. Kalau di istilahnya Syekh Ibnu Al-Utsaimin, beliau menyebutnya al-fi'lu al-ikhtiyari. Kalau sifat jaiz biasanya itu term yang digunakan dalam mazhab al-Asy'ariyah biasanya. Sifat jaiz. Kalau di luar mazhab Asy'ariyah disebutnya al-fi'lu al-ikhtiyariyah ya. Atau al-af'al al-ikhtiyariyah. Itu jamak. Yang kedua dalam tadi surah Al-Fajr. Mana sifat ikhtiari yang dimaksud dalam ayat ini? Datang. Ja. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-An'am ayat 1858. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika." Jadi yang mereka nanti itu apa? Tidak lain hanyalah kedatangan malaikat atau kedatangan Allah ya. Rabbuka Tuhanmu, Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda kekuasaan Allah Tuhanmu. Mana sifat atau af'al ikhtiyari al-ikhtiyariyah dalam ayat ini? Datang, ya'ti Rabbuka. Atau dalam surah Toha yang sering kita bahas ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Apa al-fi'lu al-ikhtiyari dalam ayat ini? Istawa. Nah. Pun demikian dalam hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri. Turun Tuhan kami ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Apa di sini? Yanzil. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min tayyibin wala yaqbalullahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminih Tidaklah seseorang bersedekah dari kebaikan dan memang Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau ada orang bersedekah dengan kebaikan, Allah akan mengambilnya. Allah zat yang Maha Rahman akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Nah, itu ya. Jadi ada kata biyaminihi. Ini hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak ayat lain dan lain-lain dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang menunjukkan al-af'al al-ikhtiyariyah billahi jalla jalaluhu.
perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hadis yang kita sedang bahas ini, apa al-af'al al-ikhtiyari atau al-fi'lu al-ikhtiyari Allah apa nih? Dalam hadis yang kita sedang bahas ini. Apa? Enggak, yang itu ini kan contoh tambahan. Pembahasan pokoknya hadis tadi yang depan. Taqarrub, terus apa lagi? Datang secara kalau hambaku datang kepadaku berjalan maka aku akan ataituhu harwalatan dengan berlari. Nah, kita kembali ke hadis pokok. Ya. Bagaimana kita memaknai hadis tersebut secara zahirnya nas? Kan itu. Ahlussunnah wal jamaah, maka kata saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan nahnu naqulu Allahu azza wa jalla yaf'alu fi'lan haqiqiyan. Allah azza wa jalla melakukan perbuatan itu secara hakiki. Mendekat, berlari itu secara hakiki demikian. Banyak ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah itu akan melakukan sesuatu ya, tentu sesuai dengan yang dikehendakinya. Hasba masyiati, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa berlari, bisa datang, bisa istiwa, bisa turun, bisa bahagia, bisa tertawa. Itu semua adalah al-af'al al-ikhtiyariyah billahi Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam hadis ini ada dua fi'il perbuatan. Berarti kan ini sifat namanya. Sifat apa? Sifat fi'liyahnya Allah taala. Sifat fi'liyah Allah taala, tapi sifat fi'liyah ini spesifik tadi al-ikhtiyari. Atau bahasa lain sifat perbuatan yang jaiz. Boleh Allah lakukan, boleh Allah tidak lakukan. Nah, itu hasba masyiati, terserah kehendak Allah taala. Orang kafir itu Gimana itu? pemanfaat pada itu termasuk dari Kalau antum baca hanya sampai di situ ada kesan ikhtiari. Tapi kalau harus baca ayat tadi itu gimana? inna a'tadna lil-zalimina nar. Inna a'tadna lil-zalimina nara. Ya, ahata bihim suradikuha kan itu. Iya, istabisi. Nah. Nama wujud. Nah, jadi man syaa faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina nara. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Tapi sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka untuk orang-orang yang zalim. Bebas atau enggak itu? Orang bebas milih kafir, milih mukmin, atau gimana ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian paham? Berarti kalau gitu bebas enggak? Enggak. Itu bukan kebebasan. Bebas tapi sopan. Bebasan di surga kan? Bebas di surga nanti. Iya. Tapi memang ada ya sebagian orang menjadikan ayat itu sebagai dalil. Wong Allah aja nggak maksa kok. Iya betul, ada. Allah aja nggak maksa. Mau kafir silakan kafir, mau mukmin saya mukmin. Mana dalilnya? Itu yang dikutip. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Udah, tapi berhenti sampai di situ. Itu kejahilan mereka. Terus amin suku ya. Imamnya gitu. Namanya siapa itu sama itu. Ya, itu nggak boleh ya, berhenti di situ nggak boleh. Ya betul. Baik, kita kembali ke sini. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi dua sifat fi'liyah Allah Ta'ala dan itu ikhtiari adalah mendekat dan berlari. Maka kaidah kata saya Ibnu Al-Utsaimin ya, kaidah para salaf as-salih ya, a'immah as-salaf ya. An-nusbita hadzal fi'la ala haqiqati. Kita harus menetapkan perbuatan mendekat dan berlari ini ya sesuai dengan hakikatnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian,
Paham nggak dengan kata mendekat? Paham? Udah. Berlari paham? Percaya Allah bisa mendekat dan Allah bisa berlari? Udah selesai. Nggak usah tanya. Bagaimana larinya? Nah itu. Berhenti itu udah. Yang jelas Rasul mengatakan Allah mengatakan taqarrabtu ilai. Ya, tadi. Nah, atau ataituhu harwalatan. Udah selesai masalahnya, rampung. Apa kita enggak percaya sama Nabi? Percaya dong. Harusnya kan gitu. Maka ulama salaf ya, mengatakan kita harus tetapkan bahwa perbuatan mendekatnya Allah Ta'ala, perbuatan larinya Allah Ta'ala berdasarkan hakikatnya. Pun begitu dengan yang lain seperti ja'a, ata, nazala dan seterusnya, istawa, itu semua ya kita harus pahami perbuatan Allah tersebut ya berdasarkan hakikatnya gitu. Nah, maka kata Sa'id bin Al-Utsaimin ya wassalafu ahlussunnati wal jamaah yajruna hadhihi an-nusus ala zahiriha. Jadi para ulama ahlussunnah wal jamaah memahami ayat ini dan dalil ini berdasarkan zahirnya wa haqiqati maknaha allaik billahi azza wa jalla. Dan ya, juga secara hakikat maknanya yang tentu saja sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla min ghairi takyif wa tamsil. Tanpa perlu melakukan takyif, mempertanyakan bagaimana dan juga tidak mengumpamakan atau menyamakan, tidak. Itu harus sunnah. Udah Allah lari, iya udah Allah lari. Kami percaya. Allah mendekat, iya Allah mendekat, kami percaya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menjelaskan hadis tentang Allah turunnya di kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wa amma dunuwuhu nafsihi wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi fa hadza yusbituhu man yusbitu qiyamal af'alil al-ikhtiyariyah bi nafsihi. Nah, adapun kedekatan Allah dan dekatnya Allah dengan sebagian hamba-hambanya ini adalah sesuatu yang ditetapkan bagi orang yang menetapkan adanya perbuatan ikhtiariah Allah Ta'ala. Nah itu. Dan kedatangan Allah Ta'ala pada hari kiamat, turunnya Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir, istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy, nah, itu semua ditetapkan wa hadza madhhab a'immatis salaf wa a'immatil Islam al-masyhurin wa ahli hadis. Ini merupakan pandangan para ulama salaf, para ulama Islam yang masyhur, termasuk para ulama hadis. Banyak dinukil dari mereka dan sampai mutawatir. Karena banyak sekali yang menukil bagaimana dulu para ulama salaf yang masyhur, para ahli hadis di dalam memahami ayat atau hadis Nabi yang menerangkan tentang apa? Sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang bersifat ikhtiari secara zahir. Ya, begitu dipahami, begitu apa adanya, itu maksudnya. Gampangnya gitu. Tidak ditafsirkan macam-macam. Nah ini. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami bahwa kata taqarrub itu min babil af'al. Itu bagian dari bab perbuatan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi semua ulama kata beliau yusbituna hadhihi sifah minas sifat al-fi'liyah al-ikhtiyariyah. Mereka semua menetapkan sifat ini, sifat Allah ini termasuk sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala dan yang bersifat ikhtiyari. Nah, lalu kata saya Ibnu Utsaimin, fa ayyumani in yamna'u minal qaul bi annahu yuqarribu min 'abdihi kaifa yasa'u ma'uluhi. Apa yang mencegah seseorang untuk mengatakan bahwa Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya dan pada waktu yang sama Allah tetap ada di atas. Apa yang menghalangi kita untuk
menerima itu? Kalau aswaja menolak. Iya, kan? Kenapa kok kita keberatan gitu? Menerima suatu keterangan bahwa Allah mendekat kepada hambanya, tapi pada waktu yang sama Allah ada di atas. Apa susahnya kita menerima ini? Susah atau tidak menerima pernyataan ini? Secara logika susah, secara iman enggak. Oh gitu. Luar biasa ini ya. Secara logika susah, tapi secara iman enggak. Ambil aswaja apa ahli sunnah? Ya. Lu belajar asma wa sifat di sini. Nah ini Tanpa kalimat secara logika susah diterima, tapi secara iman iya. Ini sedikit bermasalah sebenarnya. Kalau yang dibahas Allah Ta'ala. Logikanya itu kan. Iya. Enggak, kalau yang dibahas Allah harusnya akal kita tunduk pada Pada dalil. iya pada dalil. Makanya sisi. pakai iman. oke gimana alasan? Apa? Sebetulnya Tapi kalau orang yang akalnya terbimbing oleh dalil dia gampang terima, banget. nyampe. Akal menerima. Kalau akalnya terbimbing oleh iman ya. Bisa. Tapi sedikit bisa diterima lah kira-kira ya. Pernyataan Pak Rio ya. Dari uji yu'minuna biha itu sudah itu kan udah lewat kemarin ya tadi. Gimana? Wa yusbitu bihi biha. Terus gitu. Manuk Wa yu'minuna biha. Manus minuna biha wa nusbitu bonus gitu ha. biha. Yoga iri Min ghairi min ghairi takwil ta'tilin wala tamsilin wala tasbihin wala ta'wilin wala apa? Kan ada 6 toh? Takyifin satu lagi Pak. Kan min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tamsilin wala tasbihin wala ta'wilin wala takyifin. Oke, bahasa Jawa aja Ustaz. Monggo. Antum penerjemahnya silahkan. Tanpa dia bahasa Indonesia itu. tanpa membagaimanakan, tanpa memisalkan. Dulu ya. Gak apa-apa. Ya, yang bisa ditangkap 3 nggak salah. Nanti kurangnya yang lain melengkapi ya. Yang melengkapi yang lain. Ya itu. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Harusnya kita nggak keberatan menerima pernyataan itu. Karena Allah beda sama kita kan. Kalau manusia begitu mungkin nggak masuk akal. Manusia nggak masuk akal. Pak Rio ada di mana? Di Baitul Nur. Oh, ada juga di rumahnya. Oh, wali. Wali. Ya. Sholat Jumat di Makkah. Di Masjidil Haram gitu ya. Padahal tadi pagi ada di rumah gitu. Itu nggak masuk akal. Itu baru masuk akal. Ya kalau Allah gimana itu? Nah, Allah itu kan sebenarnya kalau logika pun juga hilang itu sebenarnya karena Allah tadi ya artinya harusnya secara logika pun masuk kan? Iya. Karena kita sama Allah kan beda. Makanya Syekh Ibnu Al-Utsaimin bertanya, apa yang menghalangi mencegah seseorang untuk menerima itu gitu? Karena mendewakan akal. Nah, kecuali itu orang yang mendewakan akalnya mengikuti hawa nafsunya. Nafsu. Tasawuf. Harusnya nggak perlu bingung gitu. Karena pengaruh fitrah pasal Mu'tazilah. Mungkin bisa jadi. Gitu. Lalu beliau bertanya lagi, wa ayyumani in yamna'u min ityanihi kaifa yasha'u biduni takyif wa tamsil. Apa yang mencegah seseorang itu ya untuk memahami bahwa Allah datang sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah datang sesuai dengan yang dikehendakinya tanpa mempertanyakan bagaimana caranya datang Allah dan tanpa menyerupakan atau menyamakan datangnya Allah dengan makhluk. Apa susahnya? Apa yang mencegah kita untuk menerima itu? Nah, Biasanya memperolok-olok malah ya gitu ya. bisa itu atau bisa tadi karena mendewakan akalnya itu. Akhirnya kan mereka melakukan ta'til, tahrif, ta'wil dan seterusnya.
Yang malah repot sendiri kan? Iya, betul. Baik. Kalau malu tuh ini. Ya, kita lanjutkan. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wa hal hadza illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yurid 'ala al-wajhi alladhi bihi yali. Itu kata beliau ya. Jadi tidaklah ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan sesuai dengan ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dengan demikian ya, kita menetapkan bahwasanya Allah taala itu mendekat kepada hambanya. Ya, bisa satu ziro sehasta, bisa satu depa gitu ya. Dan begitu pula kita tetapkan bahwasanya Allah taala itu bisa datang dengan berlari. Ya. Harwala itu lari-lari kecil ya. Kedatangan Allah taala itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, dan apa yang ada dalam hadis ini ya, walam yazid hadzal hadisu ala ma fil Qur'ani illa wasful ityan wa annahu yakunu harwalatan. Jadi tidaklah ada tambahan dalam hadis ini ya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali dalam hadis ini ada keterangan sifat datangnya Allah taala, yaitu dengan berlari. Ya, berlari. Harwala itu sebenarnya lari kecil ya, harwala. Hanya itu keterangan tambahan yang ada dalam hadis ini ya, menerangkan sifat fi'liyahnya Allah taala. Karena kalau kata ata itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini ya, seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158 tadi ya. Au ya'ti ya rabbuka itu. Ya, baik itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Lalu kalau ada orang nanya begini, kaifa hadhil harwalah? Bagaimana yang dimaksud Allah lari-lari kecil itu? Apa jawabannya? Kan Allah Ta'ala mengatakan, waman atani yamshi ataituhu harwala. Lalu ada orang tanya, bagaimana lari-lari kecilnya Allah Ta'ala itu gimana? Apa jawaban kita? Nah, boleh kita katakan wallahu a'lam. Itu yang paling ringkas. Atau yang kalau ingin agak panjang dikit, al-kaifu ghairu ma'qul ya. Wal makna ma'ruf gitu ya. Wal makna ma'ruf. Nah, jadi bertanya tentang bagaimana cara lari kecilnya Allah itu ya ghairu ma'qul alias majhul. Kita nggak tahu itu maksudnya. Ghairu ma'qul wa huwa majhul. Kita nggak tahu. Wal makna ma'ruf. Artinya paham kan? Lari kecil paham nggak? Paham. Udah selesai. Maka fa'asbitil makna wan fil kaifiyah. Tetapkan maknanya, hilangkan pertanyaan bagaimananya. Udah selesai. Nah, ini Bapak-bapak dari Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu sudah sifat fi'liyah ya. Ya. Sifat fi'liyah. Ya, seperti istiwa dan lain-lain tadi. Nah, lalu ada keterangan tambahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada sebagian orang berkata atau berpandangan bahwasanya anna qaulahu ta'ala fi hadzal hadis al-qudsi, bahwasanya firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, ataituhu harwalatan yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbalihi ala abdihi al-mutaqarrib ilaihi al-mutawajjih biqalbihi wa jawarihi. Ada orang memahami begini. Kata mereka, jadi yang dimaksud Allah datang dengan berlari tadi, ketika hambanya datang dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Menurut sebagian orang, yang dimaksud kalimat itu adalah apa? Allah itu ya, sangat cepat menerima ya, amalan hambanya ya, gitu, yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, fokus dengan hatinya dan dengan anggota tubuhnya yang lain. Jadi amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu Allah sangat cepat menerima. Itu kata mereka. Lalu digambarkan dengan waman atani yamsi ataituhu harwala.
Itu kata sebagian orang menunjukkan bahwa Allah itu sangat cepat menyambut hambanya yang datang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, yang berusaha beramal dengan hati yang ikhlas, anggota tubuhnya. Nah, jadi Allah akan membalas setiap hamba yang beramal mendekatkan diri kepada Allah dengan balasan yang sempurna. Ya, itu bahkan lebih sempurna daripada amalan si hamba itu sendiri. Ya, respon Allah cepat. Allah akan membalas amalan hamba itu dengan balasan yang lebih sempurna daripada amalan itu sendiri. Ada yang memahami seperti itu. Itu yang maksud kata man atani yamsi ataitu harwala. Itu maksudnya kata mereka. Nah, alasannya apa? Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi ini, waman atani yamsi. Ya, kata mereka adalah sesuatu yang sudah diketahui bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu, ya, untuk supaya bisa sampai kepada Allah itu bukan hanya dengan cara berjalan saja. Kata mereka nih, orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah bukan hanya dengan berjalan saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang ya memang berjalan seperti berjalannya dia ke masjid itu untuk mendekatkan diri ke Allah, bukan? Iya. Ya kan? Orang datang keluar dari rumah, datang ke masjid, itu jam 9 masjid. Atau bahkan lari kecil. Seperti tawaf, sa'i kan? Itu ada dengan lari. Ya. Atau bahkan mungkin dengan lari kencang. Saat apa? Jihad fisabilillah. Naik kuda kencang sekali dia. Atau lari menyerang musuh yang kocar-kacir misalnya. Atau bahkan enggak lari, enggak jalan. Hanya merubah posisi tubuh aja, ruku, sujud. Kan itu takarrub bukan kepada Allah. Iya kan, takarrub bukan. Nah, bahkan bukankah Nabi sendiri dalam hadis pernah mengatakan, ya, apa kata Nabi? Nah, in anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Bahwasanya keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya Allah Ta'ala adalah waktu dia sujud. Nah, itu. Bal qad yakunu at-taqarrub ila Allah Ta'ala wa talabal wusul ilaihi wal 'abdu muttaji'un ala jambihi. Bahkan kadang ada orang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia ingin sampai kepada Allah dengan cara apa? Hanya berbaring. Ya, enggak jalan, enggak sujud, enggak ruku, cuma berbaring. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan misalnya dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubi. Ada kata wa ala junubi. Berbaring orang. Bisa juga dengan cara berbaring. Bahkan hadis Nabi kepada Imran bin Husain, Rasul mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salat kamu kalau bisa berdiri, kalau enggak bisa duduk, enggak bisa berbaring. Bisa enggak seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbaring? Bisa. Nah, maka jika demikian, yang dimaksud dalam hadis tadi itu, yang Allah mengatakan ataitu harwala itu, kata mereka ini adalah apa? Penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala itu akan memberikan balasan atau pahala kepada hambanya sesuai dengan amalannya. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, sesuai dengan amalannya. Amalan solehnya tapi. Ya amal soleh yang dia lakukan tentu. Pahala itu kan amal soleh. Gak mungkin amal maksiat diberi pahala kan? Ya. Artinya begini, kalau amalan soleh kan Allah kan membalasnya satu kebaikan itu dengan 10 kebaikan. Itu kan berkali-kali lipat. Iya, maka lebih sempurna. Ketika dia mengerjakan kemaksiatan, bukan kemaksiatan lah, apa namanya? Ya baru niat saja. Keburukan. Allah tidak memberikan dosa. Tidak menghukumnya. Tidak menghukumnya ketika baru niat. Kalau niat itu niat amalan soleh, baru niat aja. Udah dapat pahala. Kebaikan. Tapi kalau kemaksiatan niat dan tapi dia belum jadi melakukan, kan nggak diapa-apakan sama Allah. Betul. Asabtu. Barakallahu fiik. Itu sesuai hadis Nabi itu apa yang Pak Yas katakan. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha falahu hasanatun kamilah.
Wa man hamma bi hasanatin fa amila biha falahu hasanatun bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin au ila adafin katsira. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'mal biha falahu hasanatun kamilah. Wa idza amila biha falahu apa? Sayyi'atun wahidah, kan gitu. Itu bahasa Arabnya Pak Iyas. Bahasa Indonesia Pak Iyas tadi itu. Ya. Jadi sahih gitu, benar ya. Nah. Jadi yang dibahas dalam hadis ini, persoalan dalam hadis ini tadi kan, para ulama salaf memahami, ya udah Allah berlari, udah kita pahami seperti itu. Tapi ada orang mengatakan maksudnya nggak begitu gitu, maksudnya nggak lari. Ya kan ulama salaf memahami secara zahirnya nas kan, maknanya kan begitu, hakikatnya seperti itu. Cari makna lain gitu. Tapi ada sebagian orang mengatakan maksudnya nggak gitu, maksudnya kalau ada seorang hamba mendekatkan dirinya dengan cara apapun, itu pasti Allah akan beri pahala lebih sempurna. Tadi yang seperti dikutip oleh Pak Iyas ya, maknanya dari hadis Nabi tadi. Orang beramal 1 dapat 10. Kalau keburukan, 1 keburukan ya 1 nilainya. Kalau niat tok nggak ada, walaupun nggak mutlak begitu. Ada niat tetap dihukum juga. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan ada ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ada juga. Amal nggak jadi dihitung juga ada itu. Jadi apabila kalian nampakkan atau kalian sembunyikan, tidak dinampakkan, itu yuhasibkum bihillah. Allah hisab juga. Ada. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada amal buruk enggak jadi dilakukan, tidak otomatis dapat kebaikan. Tidak otomatis. Maka jangan dipahami, oh udah enggak jadi aja supaya kita dapat pahala. Oh enggak semua begitu. Jadi terusnya tuh ikhtiari terusnya tadi. Nah gimana maksudnya enggak semua begitu? Tergantung saat dia enggak jadi melakukan keburukan itu sebabnya apa? Nah, itu harus itu dilihat. Nah nanti beda sebab, beda akibat. Beda sebab, beda akibat. Nah, kalau Pak Iyas dengar bahwa di sana dekat ring road pojok itu di sana ada panti pijat plus, bisa ada. Apa? Ternyata pas Pak Iyas ke sana tutup. Nah, bisa jadi digerebek Vario misalnya. Akhirnya nggak jadi tuh Pak Iyas kan, lah udah tutup kan gitu. Nah kayak gitu itu apa dicatat kebaikan? Enggak. Tetap akan dihisab kayak gitu. Gitu. Bertobat atau gimana? Tapi kalau keburukan yang nggak jadi lakukan dapat pahala itu, dia nggak jadi pas Pak Iyas kesana, ya Allah ini kan dosa, nggak jadi deh balik lagi ini dosa. Nah itu yang kayak begitu. Itu contoh yang belum saya nggak tahu ada enggak itu. Cuma contoh ya. Pak Nasir, Ustadz lebih kenal. Saya nggak tahu ada sana ada apa-apa nggak tahu. Kita lebih kenal. Wah ini bahaya bisa jadi fitnah di luar ya. Oke. Itu seandainya gitu ya seperti itu bias. Paham ya? Maksudnya tidak setiap keburukan yang nggak jadi lakukan otomatis dapat pahala enggak. Itu ismanya dalam itu Pak Nasir. Enggak. Tergantung sebab enggak jadinya itu apa. Kesadaran dirinya atau karena faktor eksternal. Itu nanti yang membedakan. Baik. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi lalu dikatakan wa idza kana hadza zahirul lafzi bil qarinati syar'iyyah, jika memang itu zahir lafaz hadis yang kita bahas ini itu sesuai dengan ya qarinah syar'iyyah, ya, ada indikator yang syar'i gitu ya, ditafsirkan demikian itu tidak keluar dari makna zahir, tidak keluar. Jadi seandainya pun ya ditafsirkan dengan cara tadi, itu lam yakun tafsiruhu bihi khurujan an zahir,
an zahirihi wa la ta'wilan ka ta'wili ahli ta'til. Enggak. Artinya makna itu bisa diterima karena ada qarinah syariahnya gitu. Cara iltizam. Syariat iltizam. Oke, pasti begitu. Seperti tadi yang Pak Iyas katakan. Memang Allah begitu. Ketika ada seorang hamba berbuat baik, Allah pasti akan balas dengan yang lebih baik. Itu benar Pak Iyas. Maka dalil yang antum kutip itu tadi itu namanya qarinah syariah itu namanya. Indikator yang bersifat syar'i memang bisa kita terima itu, dan ketika kita memaknai begitu itu tidak dianggap keluar dari makna zahir, tidak. Karena ada indikatornya secara syariat. Itu. Nah. Ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Jadi jelas ya. Maka wa ma zahaba ilaihi hadzal qa'il lahu hadzun minan nazari. Ya. Apa yang dikatakan oleh sebagian orang tadi, ya itu bisa diterima lah ya. Lakinnal qaulal awwala azhar wa aslam wa alyak bi madhhabis salaf, tetapi ya, pengertian pertama yang ya Allah lari, ya Allah berlari itu lebih jelas, lebih selamat dan lebih pantas dengan madhab ulama salafus saleh. Udah. Nah, kalau kita terima makna yang kedua tadi yang diterangkan, lalu kita menafikan makna pertama, ini jadi masalah. Gitu. Oh, maksudnya bukan Allah lari, tapi Allah maksudnya membalas dengan yang lebih baik. Lalu dia menafikan makna pertama, itu jadi masalah. Kalau mau ya terima makna itu tanpa menafikan makna pertama, bahwa Allah lari, ya udah Allah lari. Kita tetapkan bahwa berlarinya Allah Ta'ala itu ada sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang ikhtiari. Nah ini ya, paham ya Bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, tapi tetap tadi itu bisa diterima tafsir yang kedua tadi. Nah itu ya. Tapi zahir hadis menerangkan tadi al-masyu wal harwalah tadi. Lalu disebutkan kaidahnya begini. Kaidah al-qaidah inda ahli sunnah. Ini kaidah pentingnya. Anna di kitab antum mungkin enggak ada, ini ada di syarah. Anna zahira idza kana ghaira ya idza kana ghaira mustahilin binisbati ila Allah wajib hamluhu ala zahiri. Wa laysa bimustahilin an yamshi Allahu aw ya'ti harwala. Ini kaidah penting. Bahwasannya makna zahir jika tidak mustahil disandarkan pada Allah Ta'ala, tidak mustahil kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib memaknai dalil tersebut secara zahir. Saya ulangi ya. Jika makna zahir suatu dalil itu tidak mustahil disandarkan pada Allah Ta'ala. Saya ulangi ya. Jika makna zahir suatu dalil tidak mustahil dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib memahami makna dalil itu secara zahir. Bisa dipahami nggak kalimatnya? Bisa ya? Biar agak gampang ini. Makna zahir harwalah itu lari, ya kan? Makna zahirnya lari. Kalau kita sandarkan kata lari itu kepada Allah, Allah berlari, mustahil atau tidak? Tidak kan? Tidak mustahil. Kalau itu tidak mustahil, maka kita wajib memahami makna harwalah dengan makna berlari. Itu. Wajib hamluhu ala zahir. Karena apa? Tidak mustahil bagi Allah berjalan, bagi Allah berlari. Mustahil nggak Allah jalan? Mustahil nggak Allah lari? Ada yang berani bilang mustahil? Bukan ahli sunnah antum ya. Berarti menolak. Sampai Nabi SAW hadis qudsi. Kalau nanya Allah punya kaki itu nggak bisa ya? Nggak usah. Pokoknya Nabi ngomong Allah berlari, udah selesai. Nggak usah jauh-jauh gitu. Oh iya itu pintu akhirnya Sesuai zahirnya dalil kan. Begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, alhamdulillah ya. Itu. Nah, yang terakhir ini al-nisa as-salis asyar. Yang ke-13.
Nah ini pembahasan ini sangat penting banget ya, karena kalau kita nggak ngerti ini nanti suka bingung kita ya ketika ketemu sama ahlu ta'til itu. Ngerti juga masih bingung ini. Tapi nanti akan ada saatnya antum ngerti sendiri nanti. Amin. Nah udah ya, antum baca lagi antum paham nanti. Nah, pentingnya murojaah itu. Yang penting di murojaah tuh. Baik. Nah berikutnya bapak-bapak dan ibu sekalian, ya contoh apa mas? Contoh subhat yang ke-13 ya, adalah subhat dalam memahami surah Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Ya, itu surah apa? Surah ya? Yasin. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menciptakan untuk mereka, ada kata-kata mimma amilat aydina an'ama. Nah, gitu. Tapi kalau para ulama salaf memahaminya tidak demikian, maka nanti diprotes oleh ahli ta'til. Lah, bahasa kitanya ente juga itu mentawil kan gitu. Padahal kan ayatnya mimma amilat aydina an'ama gitu. Jadi makna ayat ini, Bapak-bapak dan ibu sekalian, tidakkah mereka melihat bahwasannya kami menciptakan untuk mereka binatang ternak atau hewan ternak. Terus mimma amilat aydina gimana itu? Nah, kok enggak disebutkan? Harusnya kata mereka ini berarti Allah menciptakan binatang ternak, hewan ternak dengan tangannya juga dong. Nah, ini masalah penting ini. Kalau ada pertanyaan, Allah menciptakan Nabi Adam dengan apa? Tangannya. Ada dalilnya? Allah menciptakan kita dengan apa? Nah, sama nggak Allah menciptakan Nabi Adam dengan Allah menciptakan kita? Beda. Setuju beda? Kalau Adam kan ada keterangannya dengan tangan biadaya, ya, dengan kedua tangan. Terus pertanyaan berikutnya, binatang ternak diciptakan oleh Allah Ta'ala gimana? Para ulama salaf mengatakan sama, sebagaimana juga Allah menciptakan makhluk Allah yang lain. Ya Allah ciptakan dengan ya. Nah, kalau menurut kritikan ahlu ta'til, lah harusnya kalau kita baca zohir nas atau dalil ini, harusnya maknanya berarti Allah juga telah menciptakan hewan ternak dengan tangannya. Tapi kenapa kalian wahai Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Kira-kira gitulah protes mereka. Kok kalian tidak memahaminya seperti itu? Sebagainya zahirnya nas. Kan gitu. Kan ada kata aidina gitu. Mimma amilat aidina. Kok kalian enggak sebut itu? Sesungguhnya kami menciptakan untuk kalian hewan ternak dengan tangan kami. Kenapa kalian tidak sebut begitu? Nah, apakah zahir dan hakikat ayat di atas itu maksudnya Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya sebagaimana Allah menciptakan Adam? Atau Allah menciptakan hewan ternak sebagaimana menciptakan yang lainnya, yaitu tidak diciptakan dengan tangannya? Nah, itu pertanyaan kan? Nah, disebutkan itu dalam kitab. Tapi penisbatan kata tangan pada ayat ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Di sini katakan memilikinya. Nah, itu ya, Bapak sekalian, ajar Allah lupa ya. Jadi kalimat ini dalam bahasa Arab dikenal ya. Ini kan maka au yuqalu inna zahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghayraha wa lam yakhluqha bi yadihi. Allah tidak menciptakan dengan tangannya, lakin idhafatu atau lakinna idhafatal amali ilal yad, akan tetapi penyandaran kata perbuatan kepada tangan di sini maksudnya adalah sahibuha. Ya. Sahibuha maksudnya ya Allah yang memiliki tangan,
ma'rufun fil lughatil arabiyyah allati nazala bihal Qur'an, ini dikenal dalam bahasa Arab yang dengan itu Al-Qur'an turun, yaitu dengan bahasa Arab. Maksudnya, Bapak-bapak dan sekalian, pernyataan ini kata berdasarkan penjelasan saya Ibnu Utsaimin. Jadi ahlu ta'til itu mereka bilang, innakum ya ahla sunnah sarraftum hadhil ayah an zahiriha. Ahlu sunnah, sungguh kalian itu telah memalingkan makna ayat ini dari zahirnya. Ya. Kata mereka, kalian telah memalingkan makna ayat ini dari zahirnya. Lalu kenapa sih kalian mengingkari kami gitu? Ketika kami memalingkan makna ayat lain dari zahirnya, kan kalian juga melakukan. Contohnya ketika kalian memahami ayat ini kan gitu. Jadi Bapak-bapak dan ibu sekalian, makna ayat ini tidak menunjukkan, kesimpulannya ya, tidak menunjukkan bahwa Allah menciptakan hewan dengan tangan Allah. Tidak menunjukkan demikian. Nah, tapi Allah menciptakan hewan sebagaimana Allah menciptakan makhluknya yang lain. Penyebutan kata tangan ini maksudnya Allah ya, memiliki tangan. Allah ciptakan ya, hewan ternak sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Beda kalau Nabi Adam memang Allah mengatakan ya, lima khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku, dalam surah Shad ayat 75. Nah, dulu kita pernah bahas di awal-awal ya, sebelum kita membahas masalah surat ini, bahwa ketika kita ketemu ayat atau hadis Nabi, itu harus diperhatikan konteks pertama. Yang kedua harus diperhatikan apa? Struktur kalimat. Coba perhatikan. Ketika Allah mengatakan aku menciptakan ya, lima khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Perhatikan struktur kalimatnya. Di situ ada huruf biyadayya, ya kan? Coba lihat pada ayat yang kita sedang bahas ini. Ada nggak kata huruf ba di situ? Nggak ada kan? Beda gitu. Beda artinya. Kalau misalnya awalam yarau anna khalaqna lahum ya bi aidina an'ama misalnya. Nah, kalau itu baru. Tapi kan enggak begitu. Struktur kalimatnya berbeda. Maka maknanya pun berbeda. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Anda misalnya kita mengatakan kepada ahli ta'til ya, kalau Anda mengatakan maksud ayat ini bahwa Allah menciptakan hewan ternak dengan kuda tengahnya, bukan itu yang dimaksud. Zahirnya ayat tidak begitu. Nah, bukan zahir ayat, bukan zahirnya lafaz. Karena dua perkara. Satu apa? Karena kalimat yang ada dalam surah Yasin ayat 71 itu, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, itu bukanlah pengertian yang ya, ada dalam bahasa Arab, di mana Al-Quran turun dengan itu. Pengertian bahasa tidak menunjukkan hal seperti itu yang tadi Allah menciptakan hewan ternak dengan kedua tangannya. Tidak, itu bukan pengertian yang maksud ya, Al-Quran yang dalam bahasa Arab tidak demikian. Lalu buktinya apa? Coba kita perhatikan. Tidaklah kalian perhatikan ayat Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kita perhatikan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa artinya? Dan apa yang menimpa kalian dari suatu musibah itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Apa yang kalian pahami dengan kalimat ini? Perbuatan. Apa dengan tangan saja? Enggak. Gitu. Begitu. Ya bisa dengan macam-macam. Cuman Allah menggunakan istilah bima kasabat aydikum. Ini satu istilah yang maknanya macam-macam. Kerusakan itu ya, yang dilakukan oleh seseorang ya bisa dengan tangannya, bisa dengan lisannya, bisa dengan kemaluannya, bisa nggak? Bisa. Dengan kakinya bisa, dengan telinganya bisa. Tapi Allah menggunakan istilah bima kasabat aydikum. Kan menggunakan kata yad, tangan ya.
Tapi nggak pakai bi kan di situ, nggak ada kata bi kan, nggak ada. Artinya beda gitu. Itu satu. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini masyhur kan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan apa? Tangan-tangan manusia, ya kan? Supaya dirasakan kepada mereka sebagian azab yang sesuai dengan yang mereka kerjakan, semoga mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Coba baik kata-kata bima kasabat aydin nas. Apakah itu artinya hanya dengan tangan? Jawabannya apa? Tidak. Kan tidak demikian. Itu. Terus dalam ayat lain, zalika bima qaddamat aydikum. Hal tersebut disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan kalian. Itu juga bukan, maksudnya bukan tangan. Loh, kalau gitu berarti kalian sudah memalingkan dari makna zahir kan itu. Ahlu ta'wil gitu. Enggak. Makna zahirnya justru tidak seperti yang kalian pahami. Karena strukturnya beda gitu. Bukan dengan sebagaimana Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Nah, begitu juga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, nanti dalam ayat yang lain. Nah, ayat tadi menunjukkan apa yang dilakukan manusia, ya, dari perbuatan yang mereka lakukan, ya, walaupun bukan dengan tangannya, ya, itu bisa, kalau itu berupa kemaksiatan bisa merusak, mendatangkan kerusakan di lautan atau di daratan. Pun begitu dengan musibah yang menimpa kalian, itu juga disebabkan oleh perbuatan kalian, bisa dengan tangan, bisa dengan yang lain, walaupun Allah menggunakan istilah bima kasabat aydikum. Kecuali kalau menggunakan kata bi, misal contoh soal Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim." Ada kata bi enggak? Celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka bilang ini dari sisi Allah. Itu dengan tangan atau dengan apa? Ini jelas dengan tangan. Terus karena struktur kalimatnya ada bi di situ. BID. Kuncinya di situ. Jadi kalau ada tangan diawali oleh bi berarti itu memang dengan tangan. Kalau enggak berarti lain. Itu maksudnya. Jadi jelas bentuknya berbeda. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada yang ngomong begitu. Karena yang dimaksud bima qaddamat aydikum bima kasabat aydin nas bima kasabat aydikum itu maknanya beda-beda maksudnya. Bisa dilakukan dengan tangan kalian, dilakukan dengan kaki kalian, dilakukan dengan telinga kalian, dengan mata kalian, dengan hidung kalian, dengan mulut kalian, dengan kepala kalian, badan kalian, dada kalian, punggung kalian, kemaluan kalian, itu bisa masuk semua. Ada nggak orang berbuat dosa dengan telinganya? Ada? Orang berbuat dosa dengan punggungnya? Ada nggak? Bisa nggak orang berbuat dosa dengan punggungnya? Bisa. Orang berbuat dosa dengan mulut atau hidungnya? Dengan mulut bisa? Dengan hidung bisa nggak? Dia ngambung wanginya wanita dengan hidungnya. Gitu ya, wanita yang diambung, itu dosa nggak? Dosa itu. Nah, itu yang bisa mendatangkan musibah. Jadi kata bima kasabat aydin nas atau pabima kasabat aydikum itu luas gitu. Artinya yang kalian perbuat gitu. Nah itu, karena di situ enggak ada kata bi. Nah itu. Nah, maka jika kalian wahai ahli ta'til ya, menganggap bahwa makna ayat 71 dari surah Yasin itu Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya, kata kalian ini adalah makna zahir ayat, kalian keliru. Enggak begitu. Lalu jika kalian menuduh Ahlussunnah sampean wahai Ahlussunnah ternyata tidak memahami dalil ini sesuai zahirnya, itu juga keliru.
karena tadi struktur kalimatnya berbeda, kita harus pahami itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kalau yang ingin kalian katakan Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya, harusnya bukan mimma amilat aidina, tapi bi aidina an'ama, harusnya begitu. Nah, jelas ya bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dengan demikian tuduhan kalian bahwa Ahlussunnah telah menyimpang dari makna zahir itu nggak benar, Dan pemahaman kalian bahwa Allah menciptakan hewan ternak dengan tangan Allah itu nggak benar juga, gitu. Lalu yang benar apa? Allah menciptakan hewan ternak untuk kita manusia maksudnya, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Sementara kata tangan di sini maksudnya tangan milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh ahlu ta'til tadi ya, yang protes. Jadi wa idza dhahara ya butalanu al-qaul al-awwal apa? Ta'ayyana an yakuna ashwab wa al-qaul tsani. Maka jelaslah bahwa perkataan yang benar adalah perkataan yang kedua. Perkataan pertama kan tadi kata mereka itu Allah menciptakan hewan ternak dengan tangannya. Itu batal. Maka yang benar berarti bukan itu, tapi al-qaul as-tsani, bahwa maksudnya apa? Anna zahiru al-lafzi anna Allah ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairuha. Bahwasanya secara zahir lafaz itu Allah taala menciptakan hewan ternak, binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan yang lainnya, walam yakhluqha biyadihi. Allah tidak menciptakan langsung dengan tangannya. Walakin idhafatul amali ila al-yad ka idhafatihi ila nafsi ya bimuqtada al-lughatil arabiyyah. Tapi penyandaran kata perbuatan kepada tangan yang ada memang kata tangan di situ itu seperti penyandaran kata tangan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, makna yang terkandung dalam bahasa Arab seperti itu. Beda jika kata tangan itu diawali oleh huruf B. Nah, itu baru berarti Allah menciptakan dengan tangannya ini. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian. Maka perbedaan makna seperti ini ya, ini sangat penting, ini ilmu sangat penting untuk dipahami. Sehingga kesulitan ya, kerumitan masalah itu bisa diselesaikan. Sekarang udah paham belum? Kata tangan jika sebelumnya ada kata bi dengan tidak ada kata bi, maknanya berbeda, sudah paham? Paham ya? Nah, itu. Pengetahuan atau ilmu ini sangat penting gitu. Supaya kita tidak bingung. Akhirnya kan bisa selesai itu semua. Nah, coba kalau kita nggak paham, akhirnya mereka bilang, oh berarti kalau gitu Allah menciptakan hewan ternak dengan kedua tangannya dong. Kan itu. Sementara kalian tidak memahami seperti itu, berarti kalian melakukan takwil juga dong. Ya udah, nggak usah protes kalau kami takwil kan gitu. Ya enggak, ini bukan takwil. Justru ya, itu makna zahirnya. Kita harus lihat ayat-ayat yang lain, bagaimana kata tangan digunakan oleh Allah Ta'ala. Ya saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah ini kayak gini kan detail banget nih. Penjelasan kayak gini detail sekali ya. Kalau kita nggak mempelajarinya, bingung kita. Karena subhat mereka bingung kita. Nah, tapi saat kita pelajari ya bagaimana kaidah memahaminya dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab ini, kita jadi terbuka gitu. Nanti kalau ada orang berdebat dengan kita, ya, wah kamu itu kan sering ada istilah kaum literalis gitu ya. Kaum literalis maksudnya. Kan biasanya di tekstualis atau literalis ya. Tekstualis, lawannya bisa apa? Kontekstual. Gitu. Dan biasanya penyebutan kata ini kaum kontekstualis, ini kaum tekstualis dan kontekstualis itu biasanya untuk merendahkan yang mereka anggap sebagai kaum tekstualis.
tadi karena memahami ayat atau hadis Nabi secara zahir. Bagi mereka itu tekstualis, itu rendahan, itu nggak maju, itu cara berpikirnya tertutup. Nah, dulu ada yang nge-share itu ya, apa logika tertutup dan terbuka itu ya. Masih ingat nggak? Ada ya. Nah itu. Jadi biasanya mereka menganggap ini logika yang tertutup kata mereka. Enggak. Ini yang dipahami oleh orang-orang berilmu ya. Dari dulu sampai sekarang, ulama salaf dan yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ini, maka tuduhan-tuduhan semacam itu ada tuduhan berdasarkan syahwat hawa nafsu mereka. Jadi Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini saja sementara yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ya. Ini berarti sampai halaman 173 tadi ya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut halaman 174 ya. Ini tinggal sedikit lagi insyaallah. Ini subhat-subhat ini tinggal 2 ya. Batal subhat tinggal 2 bab, baru nanti bab lain. Nah, itu selesai insyaallah. Baik, ini sementara Bapak-bapak dan sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berarti bisa dikatakan kata al-yadun tadi ketika nggak ada bi, berarti itu sifat zatiyah. Tapi ketika ada bi, sifat fi'liyah. Apakah bisa dimaknai demikian? Nah, bisa. Ya, betul. Jadi kalau diawali oleh bi, itu artinya ya, sifat Allah menciptakan dengan tangannya. Itu sifat fi'liyah sekaligus sebenarnya juga menunjukkan sifat zatiyah. Gitu. Tapi kalau enggak ada bi, nah itu menunjukkan sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya tangan. Ya itu betul sifatnya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, gimana? Tutup dulu aja. Oke. Biar lebih leluasa maksudnya. Ya baik, Bapak-bapak dan sekalian, kita akhiri dulu. Nanti kalau masih ada hal yang perlu dibahas, kita bahas tadi akhirnya. Baik, mari kita tutup ya. Saya tutup, nanti ditutup doa kafaratul majlis nanti setelah mau bubar ya. Ini kan belum mau bubar. Bubar belum kan? Belum. Nah, maka kita akhiri. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.